Ini dia baru namanya Beauty of Football. Chelsea kalah lagi ya melawan Arsenal di Emirates Stadium dengan hasil 2-1. Tapi kali ini gue tidak menyalahkan siapapun selain wasit di pertandingan kali ini. Arsenal ternyata selain dikenal dengan Corner FC, juga dikenal sebagai wasit FC di saat-saat genting di mana mereka membutuhkan poin. Dan wasit lagi-lagi ya memberikan jalur merah. Kayaknya ada agenda yang terselubung untuk membuat Arsenal juara setelah bertahun-tahun puasa dan membangun tim ini ya. Tapi anyway, gue cukup bangga dengan permainan Chelsea di pertandingan kali ini. Dan seperti biasa, gue akan bahas full time verdict di video kali ini. Buat kalian semua supaya tahu 6 hal yang paling krusial di pertandingan kali ini yang akan gue rate. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Lamongan, True Blue dari Palembang, dan True Blue dari Gresik. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, yang pengen lihat gue selalu membuat konten Chelsea, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini supaya makin banyak yang tahu keberadaan dari channel Bridge of Blue. Nah, ini pertandingan yang menurut gue cukup epic ditampilkan di Derby London malam ini ya. Chelsea yang datang ke Emirates untuk menjegal Arsenal menjuarai Premier League di musim ini ternyata harus kembali dengan kekecewaan ya. Tapi apapun yang terjadi di pertandingan ini, Chelsea bermain sangat baik. Liam Rosenior ini melakukan setup game yang menurut gue perfect. Mamadou Sarr walaupun sempat shaky di awal, tapi penampilannya sepanjang hampir 90 menit menurut gue cukup memberi uh, impresi positif ya buat gue pribadi melihat perkembangan dari pemain yang masih sangat muda diberikan pressure yang begitu luar biasa. Joral Hato itu juga bermain lumayan ya walaupun ada beberapa kali kehilangan bola tapi berhasil mematikan Bukayo Saka di sisi kiri. Selain itu, para pemain tengah Chelsea ini bermain sangat luar biasa. Andre Santos, Moses Caicedo ini juga sangat solid di pertandingan kali ini. Bahkan Declan Rice, Zubimendi ya tidak bisa melakukan banyak pergerakan ya, progresi passing yang cukup mandek dilakukan oleh Arsenal sehingga Chelsea bisa menguasai pertandingan di babak pertama. Beberapa exhibit ya atau bukti yang terjadi terhadap keberpihakan wasit ini sudah berada atau sudah terjadi sejak menit-menit awal. Pelanggaran dari Gabriel di awal-awal babak pertama ya, bahkan kurang dari 1 menit ini membuktikan bias yang terjadi ya, terpenilaian terhadap lini belakang Arsenal. Gue tidak menyalahkan Arsenal karena Chelsea pun sempat berada di posisi itu pada saat John Terry yang menggawangi lini belakang Chelsea ya. Beberapa tackle keras John Terry ini bahkan sempat dikritik pada saat itu. Seharusnya bisa menjadi sebuah pelanggaran, tapi karena orang tersebut adalah John Terry, maka wasit lebih memilih kayak oke itu clean tackle gitu. Nah mungkin di dalam uh, pikiran positif gue, wasit juga melakukan apa ya benefit of doubt seperti yang terjadi pada John Terry di pertandingan kali ini ya. Oke itu bisa kita lepaskan, tapi yang paling parah di pertandingan ini adalah handball dari Declan Rice, itu yang pertama. Fall dari Declan Rice juga terhadap Joral Hato di momen-momen yang sama. Ini benar-benar hal yang sangat on point dan menjadi perdebatan di seluruh dunia ya terhadap pertandingan ini. Dan ini juga gue minta pendapat kalian, apakah ada yang bisa menjelaskan ke gue kenapa kejadian itu tidak berujung pada penalti untuk Chelsea ya. Mungkin para fans Arsenal yang menonton channel ini silakan buat kalian dari literasi baca dan jelaskan kepada para fans Chelsea kenapa hal itu tidak menjadi penalti ya. Karena kita butuh penjelasan sebenarnya ya dibandingin dengan banter-banter yang nggak berguna juga. Nah, terlepas dari hasil imbang di babak pertama, Chelsea bermain sangat baik di awal babak kedua ya. Berbagai momentum ini terjadi di babak kedua, crossing-crossing yang luar biasa dari Reece James ini gagal dimanfaatkan oleh Cole Palmer dan beberapa pemain lain ya. Padahal momentum itu harusnya bisa membuat Chelsea untuk kill the game di pertandingan ini, tapi sayang memang masih belum berpihaknya apa keberuntungan ya buat Chelsea di pertandingan kali ini. Akhirnya Arsenal mampu menggandakan keunggulan ya di pertandingan kali ini, berhasil membobol gawang Chelsea lagi-lagi dari corner. 3 kali corner, 3 kali gol di pertandingan kali ini ya. Ini benar-benar duel antar corner dan membuktikan bahwa Chelsea secara teknikal ini tidak jauh tertinggal dari Arsenal. Tapi sayang memang set piece defending yang dilakukan oleh Chelsea di pertandingan kali ini drag down performance dan akhirnya Chelsea hanya mampu membuat 1 gol saja dan kebobolan 2 gol di pertandingan kali ini ya. Kartu merah dari Pedro Neto itu menurut gue jelas itu adalah waste of opportunity ya. Satu, dia mendapatkan kartu kuning di menit 67 akibat
kritik ya keputusan dari wasit, dan di menit ke-70 kesalahan dari Pedro Neto juga harus dibayar mahal dengan kartu kuning kedua, mengakibatkan kartu merah untuk Pedro Neto ya. Tapi terlepas dari kartu merah tersebut, menurut gue juga Arsenal bermain biasa aja di pertandingan kali ini. Bahkan dengan 10 pemain Chelsea, Arsenal tidak bisa menambah gol. Bahkan Chelsea jauh lebih mengancam ya di akhir-akhir babak kedua untuk mengejar ketinggalan dari Arsenal ya. Arteta yang duduk di bangku cadangan sudah benar-benar tegang ya. Kita bisa lihat di beberapa kali kesempatan saat kamera menyorot muka Arteta tuh benar-benar tegang karena imbang atau kalah di pertandingan ini membuat harapan Arsenal untuk juara di musim ini akan lepas begitu saja ya. Karena kita tahu Manchester City sedang mengekor Arsenal di belakang. Jadi Arsenal ini punya beban yang begitu berat untuk menjadi juara. Oke, kita mulai aja buat full time verdict di video kali ini ya. Gua akan kasih box merah buat Pedro Neto ya. Jelas karena kartu merah yang didapatkan oleh Pedro Neto itu yang pertama, yang kedua eh untuk pertandingan sepanas ini ya, harusnya Pedro Neto bisa lebih bijaksana untuk mengeluarkan kritik terhadap wasit. Walaupun kita tahu ya, mungkin para pemain juga kesel dengan keputusan wasit yang banyak tidak memberikan kartu kuning ke para pemain Arsenal, sedangkan sangat mudah memberikan kartu kuning ke para pemain Chelsea. Itu juga mungkin yang men-trigger secara psikologis ya, para pemain Chelsea ini merasa tidak nyaman atau tidak dilindungi oleh wasit di pertandingan kali ini, karena sudah sewajarnya wasit itu bersikap objektif di pertandingan kali ini ya. Tapi apapun itu, kartu merah yang didapatkan oleh Pedro Neto ini benar-benar suatu kebodohan dan akhirnya membuat Chelsea lebih sulit untuk mengejar ketinggalan ya. Dan kartu merah ini tentu bukan alasan kekalahan dari Arsenal. Memang selain Arsenal juga bermain cukup baik, sangat solid ya secara bertahan, terus juga bermain dengan sangat rapi, walaupun secara attack ini Arsenal menurut gue kalah jauh dibandingkan dengan Chelsea ya secara threat di pertandingan kali ini. Tapi ya kartu merah ini cukup membuat frustasi sebagai seorang fans ya, melihat kondisi dan situasi saat kita mampu mengejar, memiliki momentum, tapi terkena kartu merah ini yang benar-benar membuat gue cukup frustasi di pertandingan kali ini ya. Coba tulis pendapat kalian juga, apa yang kalian rasakan pada saat Pedro Neto mendapatkan kartu merah di pertandingan kali ini. Box merah juga buat wasit dan VAR ya. Ini banyak keputusan yang aneh. Yang pertama itu jelas-jelas saat kamera menyorot bola corner dari Declan Rice ya, yang jauh melewati garis corner. Ini seharusnya wasit bisa lebih jeli dan mengambil keputusan ya untuk paling tidak mereview kembali tendangan tersebut ya, walaupun itu corner yang tidak menjadi gol, tapi tetap aja itu adalah satu bukti dari keberpihakan official ataupun wasit ataupun VAR atau apapun itu, you name it, terhadap pertandingan ini ya. Yang kedua itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Saliba terhadap Joe Pedro pada saat 1v1. Joe Pedro yang dijatuhkan oleh Saliba hanya mendapatkan pelanggaran biasa tanpa kartu kuning ya. Nah, ini kejadian-kejadian, rentetan kejadian ini menurut gue yang cukup mengubah kohesi pertandingan sehingga para pemain Chelsea ini merasa apa ya, balik lagi tidak dilindungi oleh keputusan wasit yang harusnya lebih bersikap objektif di pertandingan kali ini. Yang ketiga itu adalah handball dan foul yang dilakukan oleh Declan Rice terhadap Hato di kotak penalti dan tidak mendapatkan penalti. Yang keempat itu adalah punch yang dilakukan oleh Raya terhadap Joe Pedro ya, itu juga tidak direview tapi tidak mendapatkan apapun karena keputusannya adalah Raya sedang berusaha untuk menghalau bola ya. Untuk part itu gue masih oke, tapi yang paling gue highlight adalah handball dan foul yang dilakukan oleh Declan Rice terhadap Jorel Hato ya. Itu harusnya benar-benar bisa direview lebih detail lagi ya, sebagaimana biasanya para wasit VAR dan juga official pertandingan ini mereview kejadian-kejadian yang agak rumit di setiap pertandingan, tapi tidak dilakukan apapun, bahkan hanya lewat begitu saja ya. Box merah juga buat set piece defending, ini yang selalu menjadi permasalahan buat Chelsea dari awal musim ini ya, semenjak Enzo Maresca juga kita kebobolan 2 gol dari throw in Bournemouth. Terus juga kita sering banget kebobolan di menit akhir dari corner. Terakhir kita kebobolan dari Burnley dari corner juga, dan saat ini kita kebobolan 2 gol dari pemain belakang Arsenal ya, dan melalui skema corner juga. Nah, ini harus menjadi concern dan ini harus dipecahkan segera oleh Liam Rosenior di pertandingan kali ini ya, karena kalau terus begini Chelsea akan selalu membuang-buang kesempatan ya dan poin, dan kita tahu serangan Chelsea juga tidak semematikan itu dan sangat sulit untuk mencari gol di setiap pertandingan.
Yang berikutnya adalah box hijau buat Joe Pedro di pertandingan kali ini benar-benar luar biasa menurut gue ya, memaksimalkan skill, kemampuan dan juga movement yang dilakukan oleh Joe Pedro ya. Ini Joe Pedro benar-benar bossing eh, final third, bagaimana Joe Pedro selalu mengancam dalam pergerakannya dan juga bisa menjadi link up play. Ini gue melihat sisi positif dari seluruh kejelekan yang terjadi di pertandingan ini ya, yang dikeluarkan oleh Chelsea, tapi Joe Pedro menurut gue ini luar biasa permainannya di pertandingan kali ini. Coba tulis pendapat kalian mengenai Joe Pedro walaupun tidak menciptakan gol di pertandingan kali ini, tapi ya ada peluang yang dilewatkan oleh Joe Pedro, tapi kalau gue lihat impact-nya di pertandingan ini sangat luar biasa. Berikutnya adalah box hijau buat Reece James yang stand out ya di pertandingan ini melawan Arsenal, dan ini pertama kalinya Chelsea bermain dengan Reece James, Moses Caicedo dan Cole Palmer di pertandingan melawan Arsenal di musim ini ya. Dan kita lihat Reece James, wow, crossing yang luar biasa, bisa menjadi 2 assist harusnya ya jika ada pemain yang bisa memaksimalkan peluang yang diberikan oleh Reece James di pertandingan ini. Terus juga cover area yang menurut gua sangat perfect ditampilkan oleh Reece James, duel-duel yang luar biasa. Terus juga para pemain tengah Arsenal ya yang tidak bisa berkutik di penjagaannya Reece James di pertandingan kali ini. Jadi menurut gue Reece James ini sudah tampil sangat baik, tapi memang sayang mungkin kecewaan paling besar itu dirasakan oleh Reece James ya. Di setiap Chelsea punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ya, membuat momentum atau sedang di atas angin ya, tiba-tiba ada kartu merah atau ada hal-hal yang sangat merugikan buat Chelsea di pertandingan terutama pada saat melawan Arsenal ya. Di putaran pertama itu Moses Caicedo, oke, itu memang adalah satu kesalahan Moses Caicedo ya mendapatkan kartu merah. Terus juga di beberapa pertandingan setelah itu di Carabao Cup Final juga ada momentum-momentum Chelsea untuk membuat peluang, itu sayang tidak bisa dimanfaatkan ya. Dan satu peluang yang sangat berharga itu Mamadou Sarr ya di menit-menit awal babak pertama dari crossing atau corner ya, gue lupa, tapi itu juga harusnya bisa dimanfaatkan menjadi gol. Dan semoga aja tempahan ini membuat Reece James menjadi kapten yang lebih lagi buat Chelsea ya, bisa membawa Chelsea mungkin di next season atau di Champions League bisa memenangkan pertandingan melawan Arsenal, the best revenge ya. Dan berikutnya adalah box hijau buat Liam Rosenior. Setup game yang dikeluarkan oleh Liam Rosenior di pertandingan ini menurut gue mantap banget, dan ini sesuai dengan apa yang gue bahas di preview match ya. Joral Hato, Mamadou Sarr, Chalobah, Reece James ini adalah backup plan atau plan B yang bisa digunakan oleh Liam Rosenior pada saat kita sedang mengalami krisis back ya. Dan terbukti di pertandingan ini walaupun sempat shaky di awal, termasuk Robert Sanchez juga yang kelihatannya masih agak bingung ya menemukan link up play dengan Joral Hato dan Mamadou Sarr. Jadi banyak banget back pass atau fast build up yang biasa dimainkan oleh Robert Sanchez ini kelihatan shaky banget di awal-awal babak pertama ya. Tapi terlepas dari itu semua, Joral Hato dan Mamadou Sarr menurut gue bermain cukup baik di pertandingan kali ini. Belum lagi setup in game yang dimainkan oleh Liam Rosenior dengan memasang 4 pemain di gelandang ya. Enzo Fernandez, terus juga Cole Palmer ini bisa turun ke posisi 6 dan 8 untuk memenangkan areal ya, overload player di lini tengah, sehingga membuat Arsenal cukup kesulitan untuk mengembangkan permainan di pertandingan kali ini. Setup set piece yang juga cukup baik ya dilakukan oleh Liam Rosenior dan Chelsea di pertandingan ini, dan terbukti kita mendapatkan gol ya, dan ada satu ancaman juga dari corner kick yang masih bisa ditepis oleh David Raya. Nah, terlepas dari itu, tapi yang cukup gua highlight adalah kenapa Liam Rosenior tidak menerapkan skema yang di Carabao Cup semifinal leg kedua pada saat set piece ya. Chelsea menarik pemain ke depan, itu tidak diterapkan oleh Liam Rosenior di pertandingan kali ini. Nah, itu menjadi satu question mark juga dari gue ya untuk pertandingan ini. Tapi terlepas dari itu semua, menurut gue Liam Rosenior wajib di highlight di pertandingan ini, memberikan box hijau itu menurut gue adalah layak buat Liam Rosenior di pertandingan kali ini. Nah, itu dia 6 hal dari full time verdict di match day ke-28 antara Arsenal melawan Chelsea. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Apa aja hal-hal yang mungkin bisa di-highlight lagi ya selain 6 hal ini, dan apakah kalian setuju dengan pendapat gue di 6 hal tersebut ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen. Overall menurut gue pertandingan ini cukup membuktikan langkah Chelsea cukup berat ya. Liam Rosenior ini harus memutar otak menemukan 1000 cara untuk kembalikan Chelsea lagi ke jalur kemenangan, karena dengan kekalahan demi kekalahan ini membuat Chelsea bisa terlempar jauh dari posisi top 4 yang diinginkan oleh para fans dan juga manajemen di akhir musim. Mungkin kita bisa landing di zona Europa League atau bahkan kita bisa kembali ke Conference League, karena setelah Arsenal ini akan ada rentetan game yang benar-benar berat buat Chelsea
dan Liam Rosenior harus dengan cold-headed untuk menghadapi dan mempersiapkan para squad ini. Belum lagi ada isu indiscipliner yang sering banget terjadi ya, kartu merah yang nggak penting, dan Chelsea sampai hari ini berhasil mengumpulkan 7 kartu merah di Premier League ya. Total ada 10 kartu merah sepanjang musim ini, dan ini benar-benar harus di-raise oleh manajemen maupun dari Liam Rosenior sendiri ya. Ya, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Jangan lupa juga untuk share ya, supaya banyak tahu tentang Bridge of Blue untuk para True Blue lainnya. Jangan bersedih ya, kita melihat progres yang cukup baik walaupun menurut gue ekspektasinya diturunin dikit lah. Kita agak susah untuk tembus ke 4 besar, tapi apapun itu kita tetap dukung Chelsea. Once will always be blue, up the Chelsea.